Oke. Jadi untuk siklus Rankine saya ulangi. Pertama air terbentuk di kondenser, air kondensat. Kemudian kita naikkan tekanannya dengan pompa. Setelah itu kita kirim ke boiler. Dari boiler baru air ini akan diubah menjadi uap atau steam. Dan steamnya digunakan untuk memutar si turbin. Di turbin itu ada 3 lapis. Jadi yang pertama ada high pressure turbin, habis itu intermediate pressure turbin, dan terakhir adalah low pressure turbin. Jadi steam yang paling yang pertama terbentuk, bukan yang pertama sih. Kalau steam udah stabil, sudah terbentuk secara stabil, akan kita alirkan ke shaft pertama, punyanya si high pressure turbin. Setelah itu temperaturnya turun di sini. Oleh karena itu kita naikkan dulu temperaturnya, dinaikkan kembali dengan reheater namanya. Setelah dari reheater kita alirkan ke intermediate pressure. Jadi di sini dan di sini temperaturnya hampir sama, atau bahkan bisa jadi di intermediate pressure ini dari reheater temperaturnya sedikit lebih tinggi dari di high pressure turbin. Karena dari heater. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan efisiensi. Ya. Setelah itu dari intermediate pressure baru dia dialirkan ke low pressure turbin. Setelah sudah tidak bisa dipakai lagi, baru kita masukkan ke kondenser. Di sini masih steam, masih uap. Baru dari kondenser kita kembali ke air. Kenapa kita perlu mengembalikan dia ke air? Itu siklus Rankine. Jawabannya ada di TS diagramnya. Nih ya, TS diagramnya. Jadi pertama, nomor 4 itu turbin. Dari turbin kita pompa, terus masuk ke boiler. Dari boiler temperaturnya naik terus, digunakan untuk memutar turbin, kembali lagi ke nomor 4. Ya. Jadi pertama, ini air. Kemudian dipompa sampai ke boiler. Setelah itu kita naikkan temperaturnya. Di boiler kan dipanaskan ya, dipanaskan berarti temperaturnya naik. Temperaturnya naik terus sampai kemudian dia selesai di low pressure turbin, dikembalikan lagi ke kondenser. Itu sebabnya kita perlu mengubah sistem menjadi air, karena kita ada kondenser, harus ada kondenser di sini. Sebetulnya efisiensi pembangkit, ada yang tahu nggak efisiensi pembangkit itu berapa? Kalau untuk PLTU, efisiensi mekanis ya, bukan elektrik. Kalau elektrik tinggi, elektrik itu biasanya di atas 85% efisiensinya. Tapi kalau efisiensi mekanik, ada yang bisa nebak kira-kira berapa? Kayaknya saya pernah bahas di kelas di kuliah pembangkit. Efisiensinya itu antara 30-35%. Pembangkit baru mungkin bisa sampai 40%. Tapi pembangkit lama biasanya 30-35% udah bagus. Efisiensinya rendah sekali. Kenapa? Karena ada kondenser. Di sini ada steam. Steam itu panas. Kita dapatkan steam dari apa? Dari membakar batu bara di boiler. Kita memanaskan air, kemudian airnya berubah jadi uap, tapi uapnya kita dinginkan lagi. Jadi kita membuang panas di sini. Tapi ini perlu. Karena apa? Karena itu Rankine cycle. Jadi Rankine cycle siklusnya kayak gini ya. Ini diagram TS. Jadi TS itu adalah temperatur dan entropi. Entropi itu salah satu bentuk energi, spesifik energi. Tapi kalau entropinya positif itu tidak baik untuk sistem. Tapi entropi pasti positif kalau untuk sistem. Jadi semua sistem yang kita buat di muka bumi ini semua akan menghasilkan entropi. Jadi itu rugi, kasarannya rugi untuk sistem. Tapi tetap ada. Dan ini parameter ini nggak bisa kita lihat. Jadi dia tuh seolah-olah ada dan tapi tiada. Kalau di listrik mungkin bisa dibandingkan dengan daya daya VAR. Daya VAR itu dari induktif. Jadi kalau misalkan kita punya listrik, langganan di rumah berapa VA?
Berapa VA di rumah? Langganan dayanya. Misalkan di saya 2200 VA. Ini daya total. Tapi yang bisa kita pakai tidak 2200 VA. Ada cost fee-nya. Misalkan cost fee-nya 0,85. Berarti daya yang bisa kita pakai adalah 2200 dikali 0,85. Ini satuannya watt. Yang kita sebut sebagai watt itu. Sisanya mana? Sisanya ada tapi tiada. Tidak kita pakai atau bisa jadi dipakai tapi hilang gitu ya. Jadi seolah-olah ada dan tiada. Kalau di industri ini rugi. Makanya kita kejar kalau di listrik efisiensi yang tinggi. Di atas 0,9 biasanya. Nah, daya yang hilang tapi tidak ada itu tadi 0,15 itu namanya variabel. Ini kira-kira sebanding dengan ini lah. Bisa disetarakan. Kalau di mekanik ada entropi, kalau di listrik itu ada daya reaktif. Kira-kira gitu. Jadi ini kita tidak bisa melihat. Yang bisa kita lihat adalah temperatur. Ini adalah power atau daya output yang bisa kita dapatkan. Misalkan saya mendapatkan 400 MW, 400 MW itu ini, luas area ini 400 MW. Jadi kalau saya mau menaikkan powernya, misalkan saya punya 400 MW, mau saya naikkan jadi 500 MW, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kalau lihat ini aja. Gimana? Iya, temperaturnya diapakan? Ya, bisa. Jadi bisa kita naikkan ya. Tapi kita terbatas. Kalau saya sebut tadi di high pressure turbine sekitar 500 derajat Celcius. Kenapa kita tidak pakai 1000 derajat Celcius misalnya? Kan bisa. Kenapa kita nggak pakai 1000 derajat Celcius? Kenapa kita pakai 500 derajat Celcius? Padahal kalau kita naikkan ini efisiensi juga naik. Dayanya makin banyak yang kita dapatkan. Kenapa? Kita nggak pakai 1000 derajat Celcius. Kenapa? Ya. Balik lagi ke ilmu bahan ya. Iya, ada pembatasnya. Pembatasnya itu bahan, material. Jadi kalau kita belajar ilmu bahan, ada bahan yang dulu ya zaman saya kuliah yang paling baru yang ditemukan dan mulai diproduksi. Karena saya belajar ilmu bahan itu, profesor saya orang Belanda. Beliau memang kerjanya gini. Jadi untuk bikin bahan baru untuk pembangkit. Yang terbaru yang dia produksi itu adalah Inconel 700 namanya. Jadi dia bisa resist, bisa tahan terhadap temperatur maksimal 700 derajat Celcius. Ini tuh harganya sangat mahal. Semakin bagus materialnya, semakin mahal, ya. Dan material mahal itu kenapa dia Inconel mahal? Karena dia banyak nikelnya. Jadi kalau kalian punya pisau di rumah, ada pisau yang harganya jutaan. Ada pisau yang harganya cuma mungkin nggak sampai 10.000. Ada pisau yang harganya tengah-tengah, 100.000 misalkan. Apa bedanya? Karena itu ada nikelnya sedikit. Jadi kita kasih pengotor nikel, misalkan 0,3%. Kita campur lagi dengan baja, kita campur lagi dengan ferrum sedikit, kita campur dengan karbon. Itu menentukan kualitas si metal kita. Jadi pisau mahal itu bukan karena merek aja sebenarnya. Pisaunya chef gitu ya misalkan ya. Tapi karena memang kualitas bahannya juga berbeda. Jadi kalau saya bilang tadi ada material baru Inconel 700 derajat Celcius dia tahan, iya, tapi harganya sangat mahal. Dan kita nggak mungkin pakai itu di semua bagian pembangkit. Paling kita pakai di sini aja. 3 blade pertama. Bukan hanya karbon. Bukan hanya karbon. Jadi partikel bahan kalian belajar saya mana ilmu bahannya? Saya agak lupa ya gambarnya, udah lama saya nggak buka bukunya. Tapi kira-kira gini gambarnya. Di tiap tempat ini berbeda. Misalkan saya taruh di sini. Ini bukan hanya karbon. Jadi misalkan
X% karbon, kemudian X% nikel. Ini kalau nikel base alloy ya, jadi ada aluminium base alloy, ada nickel base alloy. Kalau nickel base alloy berarti pengotornya nikel. Kita jadikan dia sebagai pengotor. Pengotor berarti jumlahnya cuma sedikit, tapi dia akan mempengaruhi struktur keseluruhan metal. Jadi ada karbon, nikel, apalagi selain itu ada besi mungkin paling banyak, kemudian mungkin sedikit vanadium bisa jadi, dan seterusnya. Jadi bukan hanya karbon. Ini penting. Untuk material-material yang tahan panas biasanya ada ini di pembangkit ya, terutama ya, pasti ada nikelnya, terutama di sini. Itu makanya namanya nickel base alloy. Nah kemudian biasanya resep ini dirahasiakan oleh perusahaan. Jadi kalau di sana itu perusahaan bikin paten, bikin nama, misalkan tadi ya Inconel, bikin nama lagi apa, campuran dari bahan-bahan ini, dan itu resepnya berapa persen pengotorannya itu dirahasiakan. Karena misalkan kita beda aja sedikit ya, misalkan dari 0,2% diubah jadi 0,4%, ini strukturnya udah berbeda jauh. Ini ada ilmunya ini. Di bahan kalian belajarin nggak kemarin? Belajar apa kemarin di bahan? Stress strain. Oh, gitu. Sebenarnya orang Indonesia itu jago ini. Dulu, kalau dulu kita dengar sejarah ya, ceritanya ada Empu Tantular, terus Empu siapa lagi tuh yang bikin keris tuh, Empu Gandring. Itu ilmu-ilmu soal itu ilmu material sebenarnya. Jadi mereka bikin tuh keris yang dia bisa diwariskan turun-temurun untuk membunuh orang, dan sekali tusuk orangnya langsung mati gitu ya. Kasarannya gitu. Tapi sebenarnya ini yang dipakai. Saya nggak tahu bener apa enggak, cuman teman saya bilang ya, orang Belanda datang ke Indonesia salah satunya juga termasuk dapetin ilmu kayak gini. Saya nggak tahu itu betul apa enggak, tapi memang profesor saya orang Belanda. Jadi orang Belanda tuh memang jago material. Gitu. Dan di sana tuh dipatenkan semua kalau kayak gini. Ada ilmunya ini. Saya harus buka-buka lagi, udah lama soalnya nggak belajar itu. Hah? Bukan, nikel ya nikel. Tahu Mas Putih nggak kalau di sini? Mas Putih platina ya. Nikel tahu kalau di Bintan itu tambang aluminium berarti. Banyak itu di Sulawesi tambang nikel. Biasanya sih dimiliki orang luar. Jadi orang luar negeri itu misalkan nih, kalau di kita tuh investornya yang saya tahu ya nikel itu Cina banyak. Kemudian Brasil. Mereka ngambil di sini nikel mentah, diolah sama mereka di negaranya mereka, dijual lagi, mungkin bisa jadi produk, misalkan jadi pisau, jadi apa, balik lagi ke sini. Gitu. Nikel jenis logam. Gitu ya. Dan yang yang penting lagi kalau nikel dan kawan-kawan ini bukan untuk keras aja ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu no rose without thorns, tidak ada mawar tanpa duri. Jadi kalau kita mengincar dia keras, berarti dia akan brittle. Kalau keras, makin dia keras, makin dia mudah patah. Jadi bukan keras yang kita incar, justru kalau kayak high corrosion, dia materialnya akan jadi keras. Tapi setelah itu dia akan mudah patah. Contoh, saya punya kaca dan saya punya plastik. Saya jatuhkan dari ketinggian yang sama. Ketika gayanya terpenuhi, jadi gaya untuk memecahkan kaca dengan jumlah yang sama dibandingkan dengan gaya yang diperlukan untuk memecahkan plastik dengan jumlah yang sama, akan lebih besar gaya yang dibutuhkan untuk memecahkan si kaca. Tapi kalau gaya itu sudah terpenuhi, si kaca akan langsung pecah karena dia keras, brittle. Sementara plastik yang lebih lunak, ketika saya kasih gaya dengan jumlah yang cukup untuk memecahkan dia tidak akan langsung pecah, brittle, tapi dia akan ekspansi sedikit demi sedikit. Jadi ada sedikit ruang untuk deformation, ada sedikit ruang, dia nggak langsung tek gitu, tapi dia sedikit memuai sampai akhirnya dia pecah, kayak gitu. Jadi itu penting juga ya Kak. Jadi kalau di ilmu bahan selalu kalau dia semakin keras,
pasti dia akan lebih mudah untuk pecah. Brittle, namanya brittle. Apa ya bahasa Indonesianya brittle kan? Brittle, rapuh gitu ya. Keras itu rapuh. Kalau dia lunak berarti dia lebih fleksibel. Ya, itu di bahan. Oke, kita balik lagi ke Rankin tadi. Bentar, ini saya simpan dulu.